الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahui dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Oke. Terima kasih. Dan di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mendengar? Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Pak Ustadz. Ya, please stand by. Ya, please stand by. Izin dulu jalur Anda saya gunakan. Ya. Sekali lagi Bang Marlan dari Jambi. Patricia dari Jakarta. Please stand by ya. Jonas Singxie. Daeng, please stand by. Bayu, Bukhari, Dingcia. Oke, izin saya. Kalau latensi saya turun tolong diperingatkan ya. Ini terkoneksi juga frekuensi bersama ini. Jadi saya informasikan bahwa sahabat Kuluminsi ada YouTube-nya. Jadi saya ingatkan ini ada YouTube-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Kulum Insani, Anda bisa nyetel ulang di YouTube melalui TV, melalui apa saja bisa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabura liyuwafiyahum ajurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur syakur al-ayat. Saya mengambil di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30 yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum saya urai, terlebih dahulu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan istiqomah setiap pagi hari bahwa sahabat Kultum Insani mengudara melalui frekuensi yang Anda gunakan 14164 MHz hanya 1 jam saja. Ya, setelah itu silakan frekuensi dipergunakan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat, yakni syafaat uzma. Kita mulai di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 dan 30 menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan mendirikan sholat dan membayar sebagian harta yang telah kami rizkikan atau memberikan dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan adalah mereka itu mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi, agar supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah mereka dari karunia-Nya. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh saya telah memperbanyak membaca sholawat untuk engkau. Maka seberapakah harusnya saya ini membaca sholawat untuk engkau? Kata beliau alaihi salatu wassalam, jamaah sekehendakmu. Kata laki-laki itu seperempat. Kata beliau sekehendakmu. Kalau engkau tambah maka lebih baik bagimu. Kata laki-laki itu setengah. Kata beliau lagi sekehendakmu. Kalau engkau tambah maka itu lebih baik bagimu. Kata laki-laki itu 2/3. Kata beliau lagi sekehendakmu. Begitu. Kalau engkau tambah maka lebih baik bagimu. Kata laki-laki itu, wahai Rasul, maka bacaan sholawat saya itu seluruhnya untuk engkau. Kata beliau Nabi Muhammad SAW, kalau demikian sholawatmu itu akan menghilangkan perasaan susahmu dan diampuni dosamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini adalah para zaman Khalifah Baginda Umar radhiyallahu anhu, seorang laki-laki yang kaya di bidang duniawi, tapi ia mempunyai tabiat yang jelek dan dia suka kepada bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia tidak pernah lupa lagi, tidak pernah senggang walaupun hanya 1 jam. Tatkala sudah sampai wafatnya jamaah yang saya hormati atau ajalnya, dia menjadi susah dan wajahnya pun menjadi hitam sehingga orang yang melihatnya menjadi takut karenanya.
Maka ketika dia sudah sampai kematiannya, dia berseru, "Wahai Abul Qasim," atau Nabi Muhammad SAW, "sungguh saya telah cinta kepadamu dan memperbanyak bacaan sholawat untuk engkau." Sebelum selesai kata-katanya jamaah itu, sehingga turunlah seekor burung dari atas. Kemudian mengusapkan salah satu sayapnya pada wajah orang laki-laki itu. Maka wajahnya pun menjadi putih bersih. Begitu jamaah. Dan semerbak bau harumnya seperti minyak misik yang sangat harum baunya. Dan dia meninggal dunia dengan bersyahadat. Mereka jamaah yang saya hormati, ya, ketika saat itu membawa laki-laki itu ke kubur. Kemudian dia meletakkan di liang lahat. Mereka mendengar suara dari angkasa langit jamaah yang saya hormati. Sungguh orang laki-laki Ya tuh Pak Ustadz. Oke, siap, makasih. Oke, kasih tahu Pak Ustadz, karena latensi nih. Lanjut. Ketika mereka membawa laki-laki itu ke kubur, saya repeat, jamaah yang saya hormati, dan meletakkan di liang lahatnya, mereka mendengar suara dari angkasa langit. Sungguh orang laki-laki itu tidak meletakkan di kuburnya, melainkan hanya kain kafannya saja. Dan sungguh sholawat yang dia baca untuk Nabi Muhammad SAW telah mengambil jasadnya dari kuburnya dan meletakkannya di surga, jamaah yang saya hormati. Maka yang sama hadir menjadi tertegun kagum terhadap yang seperti ini. Begitu. Nah jamaah yang saya hormati, pada maka yang sama hadir juga pada saat itu. Dia tertegun kagum, terheran-heran. Pada malam harinya orang laki-laki itu jamaah diketahui di dalam mimpinya berjalan di antara langit dan bumi. Dengan dia membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslimah. Begitu jamaah yang saya hormati. Sesungguhnya Allah, malaikat sama bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat untuk Nabi. Dan bersalamlah dengan salam yang benar. Begitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jamaah yang saya hormati, saya mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana yarju liqa Allahu fal yukrim ahalallahi ila." Ya Rasul, halillahi aja wajal ahlu. Qala na'am, ila man wa ya Rasul. Qala alallahi fi dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ala man akramahu faqad akramahu Allahu atahul jannah. Wa man ahanahum faqad ahanahu Allahu wa adkhalahu nar. Ya Aba Hurairah, ma indahullahi ahadun aktsara min hamili Qur'an. Ala wa inna hamilal Qur'ani indallahi aktsara min kulli ahadin ilal anbiya. Gitu. Yang artinya jamaah yang saya hormati, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memuliakan ahlinya. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Rasul menjawab, apakah Allah itu mempunyai ahli? Maka Rasul menjawab, ya punya. Rasulullah bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasul? Beliau menjawab, ahlinya Allah di dunia ialah orang-orang yang membaca Al-Quran. Begitu. Dan ketahuilah, barang siapa memuliakan mereka, maka sungguh dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi surga. Amin. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan barang siapa menghinakannya, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya minimal cinta Al-Quran tidak bisa kita belajar, insya Allah. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini
Abu Hurairah, tidak ada sisi Allah orang yang lebih mulia daripada yang hamil. Hamil itu hafal Al-Quran. Dan sesungguhnya orang yang hamil Quran, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ini lebih mulia dari siapapun selain para nabi. Begitu. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu jamaah yang saya hormati, bahwa pada suatu hari beliau bersabda, apakah kamu mau saya beritahu umatku yang paling mulia di hari kiamat? Tentu, ya mau, wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, siapa? Orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi apabila telah datang hari kiamat, maka Allah berfirman, wahai Jibril, berserulah kamu di padang mahsyar. Tuh, ketahuilah, barang siapa yang membaca Al-Quran supaya berdiri, maka Jibril bersuruh 2 kali dan 3 kali. Kemudian mereka itu sama berdiri jamaah dengan berbaris di hadapan Allah yang Maha Rahman. Dan tidak ada seorang pun yang berkata dari mereka itu sehingga Nabi Daud alaihissalatu wassalam berdiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah olehmu sekalian akan Al-Quran dan keraskanlah suaramu. Begitu jemaah, maka masing-masing mereka membaca Al-Quran yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiap-tiap orang yang membaca diangkat derajatnya sesuai dengan kebagusan suaranya, nada, kehusuan, pemikiran, dan angan-angan. Jamaah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para ahliku, tahukah kamu sekalian orang yang paling bagus perlakuannya kepadamu di dunia? Mereka menjawab jamaah, ya wah. Begitu. Ya Allah berfirman, pergilah kamu sekalian ke padang mahsyar. Maka barang siapa yang kamu lihat boleh masuk surga bersama kamu. Jamaah, dari Ali karamallahu wajhah bahwa dia berkata, adalah saya duduk bersama Nabi Muhammad SAW berbarengan dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari desa seraya, dia berkata, alaikassalamu wa alaikumussalam, wahai para yang hadirin. Kemudian dia berkata lagi, ketahuilah olehmu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita sekalian akan sholat 5 waktu, dan sungguh kita juga diuji dengan dunia dan segala resikonya. Maka demi hak kau wahai Rasul, tidaklah kita bisa mengerjakan sholat 1 rakaat kecuali kita disibukkan oleh perkara dunia. Ya tuh Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, makasih udah ngasih tahu. Begitu. Lagi Pak Ustadz. Oke, siap. Kenapa ya? Latensi. Latensinya Pak Ustadz menurun nih. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, maka Ali karamallahu wajhah menjawab, sholat seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mau melihatnya. Coba memperhatikan kepada sholat seperti itu. Nabi Muhammad SAW, hai Ali, apakah engkau bisa mengerjakan sholat 2 rakaat ikhlas atau Allah bersih dari rasa susah itu, terhindar dari kesibukan di dalam pemikiran dan bisikan-bisikan? Maka aku akan hadiahkan kepadamu kainku yang dari negeri Syam. Maka jawab Ali, saya bisa mengerjakan itu. Perlombaan ibadah. Oke. Latensi jelek banget. Nanti YouTube-nya bagus lah hasilnya. YouTube-nya bagus, nanti dikirim ke Pak Ustadz YouTube-nya dari ke Jakarta ya. Nah, begitu jemaah. Ya oke. Nanti kirim Wari nanti. YouTube just tell. Saya bisa mengerjakan itu. Kemudian Ali berdiam dan meninggalkan para sahabat dan mengambil air wudhu dengan sempurna mungkin. Kemudian dia berdiri untuk mengerjakan sholat. Lalu berniat dengan hati yang ikhlas hanya untuk Allah sampai ruku.
pada rakaat yang pertama sampai dengan masuk pada rakaat yang kedua. Tatkala dia ruku pada rakaat yang kedua dan berdiri tegak di atas dua kaki sambil mengucap sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah mendengarkan menerima orang yang memujinya. Jemaah, di saat itu dia teringat, terdetik di dalam hatinya, ini perlombaan di mana? Siapa yang khusyuk dalam sholat? Tidak ada. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW jamaah memberi kepada saya kain hot wine yang paling bagus, maka kain itu lebih baik bagi saya daripada kain yang dari Syam. Kemudian sujud dan tasawuf lalu salam. Maka sabda Nabi Muhammad SAW jamaah, hai Abu Hasan atau Ali, apakah yang kau katakannya? Kata Ali, demi hakmu. Wahai Rasul, sungguh ini saya mengerjakan sholat pada rakaat pertama sepi bersih, tidak ingat apa-apa, dan perayaan susah dan bisikan apapun tidak ikat. Lalu pada rakaat yang kedua saya bertutur sendiri dalam hati, kalau sekiranya engkau Nabi memberikan kain kami yang bagus, tentu ini lebih baik bagi saya. Itu saya berbisik, tidak ada yang usul. Allahu Akbar. Dan demi hakmu wahai Rasul, tidak seorang pun akan bisa mengerjakan sholat 2 rakaat dengan ikhlas murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat jemaah yang saya hormati, nek khusyuk deh. Yang bagaimana yang khusyuk? Begitu Allahu Akbar tidak ingat apa-apa, itu tingkatan tidak sadar. Bukan begitu yang khusyuk. Jangan bukan cuma jadi pelihara waktunya, hadirkan dalam hati. Insyaallah. Maka Nabi Muhammad SAW jamaah bersabda, kerjakanlah sholat yang telah dipardukan kepadamu, dan janganlah kamu berbicara di dalam sholatmu itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat yang dicampurkan dengan kesibukan urusan duniamu. Akan tetapi Ustaz. ya siap. Latensi jelek banget. Akan tetapi kerjakanlah sholat dan mohon ampunlah kepada Tuhan. Sungguhnya sholatmu aku sampaikan kepadamu berita gembira bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan, menyediakan 100 rahmat kasih sayangnya akan ditaburkan kepada para umatku besok pada hari kiamat. Amin. Dan tidak seorang hamba pun atau tidak satu umat pun yang mengerjakan sholat fardu kecuali dia. Mereka di bawah lindungan teduh sholat yang dikerjakan di hari kiamat nanti. Yang terakhir, sabda Nabi Muhammad SAW jamaah pada malam. Oke siap. Pada malam saya diisrakan, saya mendengar al-haqqa, perkataan yang benar, bersuara. Hai Muhammad, suruhlah umatmu ini memuliakan 3 kelompok manusia: orang tua, orang alim, dan orang yang hafal Al-Quran. Begitu, muliakan. Wahai Muhammad, takutilah mereka dari menjadikan mereka itu marah. Kalau sudah marah orang ini, waduh. Dan jamaah yang lain dari kehinaan mereka. Karena aku sangat marah kepada orang yang. Oke siap. Nah begitu. Karena aku ini sangat marah kepada orang yang menjadikan mereka marah. Wahai Muhammad, ahli Quran adalah ahliku, dan telah aku ciptakan mereka ini bersamamu di dunia sebagai penghormatan bagi penghuni dunia. Dan kalau sekiranya tidak karena wujudnya Al-Quran itu terjaga di dada mereka, jamaah yang Ustaz. Oke. Kenapa ya? Oke, yang terakhir. Wahai Muhammad, orang-orang yang hafal Al-Quran itu tidak disiksa dan tidak dihisab pada hari kiamat. Wahai Muhammad, apabila orang yang hafal Al-Quran itu meninggal dunia, maka menangislah langitku, bumiku, dan para malaikatku. Wahai Muhammad, sungguh surga itu merindukan 3 orang, yaitu kamu sendiri, 2 orang sahabatku, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Begitu jamaah yang hormat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mau dia mengerjakannya. Telah benar yang mengantarkannya dan disampaikan pula. Itulah
jamaah yang saya hormati, yang terakhir sekali, mengqara'ah hafain kitabillahi ta'ala walahu bihi hasanahu wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun walakin aqul alif harfun walamun harfun, begitu. Faminhum, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berbanding dengan 10 yang sepertinya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi saya mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Yang diriwayatkan, dikatakan hadis ini jamaah yang hormat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwama wa yad'u bihi akhari. Sungguh Allah mengangkat derajat dengan sebab Al-Qur'an ini beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini. Dia Allah Subhanahu wa taala merendahkan derajat kaum yang lain. Man thaqalahul Qur'ana an dzikri wa mas'alati a'aituhu abdullu ma u'tiyas sa'ili wa fadluhu kalamillahi ala sa'ilil kalami kafadlillah Allah. Begitu. Barang siapa disibukkan oleh Al-Quran daripada zikir, ingat kepadaku dan permasalahanku, maka aku anugerahkan kepadanya utamanya sesuatu yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Dan utamanya kalam Allah Al-Quran di atas segala kalam itu seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai panutan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami andaikan terlupa dari ayat-ayat Al-Quran. Ajarkan kami daripadanya yang kami belum tahu. Karuniakanlah kami untuk bisa membaca Al-Quran di tengah malam dan siang hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pedoman. Amin. Amin. Amin.